dimuliakanlah. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Sebagaimana yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para devosan keraiman ilahi yang saya kasihi, pada sore hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan kasih dalam komunitas keraiman ilahi yang diinspirasikan dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 30. Dalam Injil yang telah kita dengarkan tadi, sebenarnya ada dua kata yang tentu menjadi rangkuman dari permenungan kita dalam doa Koronka Keraiman Ilahi pada sore hari ini, yaitu kata kasih, kata komunitas, dan keraiman ilahi. Kasih mengalir dari cinta Yesus yang memberikan dirinya sampai titik darah penghabisan, sehingga pada akhirnya dia dengan penuh penyerahan diri mengatakan, "Sudah selesai." Dan komunitas itu mengalir dari apa yang telah dikatakan oleh Yesus kepada ibunya, yaitu ketika menunjuk Yohanes mengatakan, "Itulah ibumu." Melalui kata Yesus ini, maka mulailah sebuah komunitas. Dan komunitas itu adalah sebuah komunitas yang dibangun oleh iman dan membentuk sebuah apa yang menjadi tema permenungan kita sore hari ini, yaitu komunitas keraiman ilahi. Peristiwa perjumpaan Yesus dengan Yohanes, murid yang bersama Yesus, adalah sebuah peristiwa yang bisa kita refleksikan, sebuah peristiwa keraiman ilahi. Dan peristiwa keraiman ilahi ini adalah sebuah peristiwa yang kalau diungkapkan dalam bahasa Latin, para devosan keraiman ilahi, yaitu dalam ungkapan Deum amare et amatum facere. Artinya, begitu Allah telah mengasihi kita, dan kita juga diharapkan melakukan apa yang telah dikasih oleh Allah itu, yaitu dengan mencintai. . Yohanes, murid yang dikasih Yesus,
pada akhirnya bersama Maria hidup dalam sebuah komunitas, dan komunitas yang mereka hidup adalah sebuah komunitas kasih. Dan dalam komunitas kasih itulah maka mereka menjadi pewarta kebaikan, pewarta kasih Allah, sehingga banyak orang yang mengenal kasih Allah itu, dan banyak komunitas-komunitas bertumbuh dalam kasih Allah, sehingga menjadi sebuah komunitas kerahiman ilahi. Para devosan bersyukur karena kita boleh mengambil bagian dalam komunitas yang telah Bapak Ibu, para suster, dan juga teman-teman telah bergabung selama ini, menimba kekuatan dalam komunitas kerahiman ilahi ini. Dan dalam komunitas kerahiman ilahi, tentu bukanlah sebuah komunitas surgawi, karena seringkali dalam komunitas kerahiman ilahi ini, sadar atau tidak, seringkali juga ada tantangan, ada kesulitan, kesulitan dalam komunikasi di antara kita, kesulitan dalam menyelesaikan atau mengatasi konflik atau persoalan yang terkait dengan komunitas kita, atau juga terkait dengan keluarga kita. Singkatnya, dalam komunitas kerahiman ilahi, saya ibaratkan ada 3 nama dan juga 3 peristiwa yang seringkali kita jumpai. Nama pertama adalah Ibu Hepinika. Ibu Hepinika ini adalah seorang ibu yang sangat bahagia karena boleh menimba kekuatan dalam komunitas kerahiman ilahi. Tapi kebahagiaan dari Ibu Hepinika ini adalah kebahagiaan yang seringkali hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga dia tidak mau berbagi dan dia tidak mau tahu tentang situasi di luar dirinya. Dia hanya mencari kesenangannya sendiri, sehingga dinamakan sebagai Ibu Epinika. Lalu ibu kedua yang ada dalam komunitas kerahiman ilahi adalah Ibu Formaletika namanya. Artinya ibu yang mungkin seringkali mendoakan doa kerahiman ilahi, seringkali mengikuti kegiatan-kegiatan dalam komunitas kerahiman ilahi. Tapi seringkali kegiatan-kegiatan itu hanya formal saja. Artinya hanya kelihatannya mengikuti, tetapi tidak memiliki dasar yang kuat untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Singkatnya, Ibu Formalitika ini masuk dalam sebuah komunitas kerahiman ilahi, tetapi tidak melalui atau tidak melewati sebuah proses pendalaman dari apa yang menjadi inti dari kerahiman ilahi itu, yaitu tenggelam dalam kasih Allah yang menyertai hidupnya, yang menyertai keluarganya, atau yang menyertai usaha-usaha atau apapun yang dilakukan. Dan nama ketiga yang seringkali muncul dalam komunitas kerahiman ilahi adalah namanya Ibu Konflitika. Dan Ibu Konflitika ini adalah gambaran seorang ibu yang seringkali menjadi asal atau menjadi awal dari konflik dalam kehidupan bersama di tengah komunitas atau di tengah kehidupan bersama. Melalui gambaran 3 nama ini, para devosan kerahiman ilahi yang terkasih bukan menyinggung nama ibu, yang bisa juga sebenarnya bisa bernama bapak. Kalau nama bapak itu namanya Hepinikus, atau nama
Formalitikus atau nama Confliticus. Ini menunjukkan bahwa kita yang ada dalam komunitas keraiman ilahi adalah sama-sama orang yang seringkali mengalami kerapuan. Orang-orang yang seringkali membuat orang lain terluka oleh kata-kata kita, oleh tindakan-tindakan kita. Tapi dalam kerapuan ini, para devosan keraiman ilahi, kita tidak menyerah pada kerapuan. Karena dalam kerapuan itulah kita menimba kekuatan dari keraiman ilahi sendiri, yaitu Yesus yang telah memberikan dirinya, yang membiarkan darahnya mengalir, yang membiarkan lukanya ditunjukkan kepada kita, karena Yesus sungguh mencintai hati kita, sungguh mencintai keluarga kita, sungguh mencintai komunitas kita. Dan dalam komunitas kita adalah kita bertumbuh dalam kerapuan manusiawi kita yang sering kita alami dalam kehidupan kita. Dan dalam kerapuan inilah sebenarnya para devosan keraiman ilahi, maka kita sebenarnya berusaha untuk memahami, berusaha untuk mengerti apa yang menjadi kebutuhan dalam komunitas kerahiman ilahi. Masing-masing kita, seperti yang saya katakan tadi, adalah orang yang mengalami kerapuan, bukan pribadi yang sempurna. Karena itu dalam komunitas ini, yaitu komunitas kerahiman ilahi, kita butuh diperhatikan. Kita juga butuh dipahami. Kita butuh juga dihormati. Mungkin juga butuh dipuja, butuh diteguhkan, dan dijamin sehingga apa yang menjadi tugas-tugas kita atau apa yang menjadi tugas bersama kita dalam komunitas kerahiman ilahi ini bisa dilaksanakan atau bisa sesuai dengan semangat yang telah diwariskan oleh Santa Faustina. Dalam komunitas kerahiman ilahi ini, para devosan kerahiman ilahi, kita belajar bagaimana kita mempercayai satu sama lain. Bagaimana kita belajar untuk menerima kerapuan satu sama lain. Pertama-tama kita belajar kerapuan itu dari keluarga kita. Bagaimana kita menerima suami kita, bagaimana kita bisa menerima kerapuan istri kita, bagaimana kita menerima kerapuan anak-anak kita, dan kita serahkan semuanya itu dalam misteri kerahiman ilahi yang menguatkan, yang meneguhkan, dan yang menyembuhkan kerapuan manusiawi kita. Dalam komunitas kerahiman ilahi, para devosan kerahiman ilahi, kita juga butuh dihargai, kita juga butuh disetujui, dan juga butuh disemangati. Dengan dihargai dan disetujui dan juga disemangati, maka kita memberikan diri kita. Kita mampu memberikan yang terbaik dari kerapuan manusiawi kita, seperti yang saya katakan tadi, sehingga kita boleh menjadi anggota komunitas kerahiman ilahi yang bisa menjadi saluran berkat seperti Tuhan telah memberikan dirinya untuk kita. Para devosa kerahiman ilahi yang saya kasihi, terus terang ketika saya memulai awal dari apa yang kita lakukan sore hari ini, sebagai seorang imam yang telah bergabung dalam kongregasi Pasionis,
yang mengambil tema atau yang mengambil pokok renungan pada sengsara Yesus Kristus. Saya ikut menangis, saya ikut sedih, saya ikut mengalami luka dan juga penderitaan yang dalam dari orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita persembahkan dalam doa Koronka Keraiman Ilahi sore hari ini. Dan dari doa yang telah dilakukan ini, saya menemukan siapa diri saya. Saya seorang imam yang telah menyerahkan diri dalam kongregasi Pasionis. Tapi seringkali juga seperti yang saya katakan tadi di awal permenungan sore hari ini, bahwa terkadang saya juga bisa menjadi bapak konflitikus atau seringkali juga menjadi bapak formalitikus ketika saya merayakan misa atau ketika saya doa itu hanya formal, tetapi seringkali juga saya tidak menyerahkan seluruh diri kita, menyerahkan seluruh diri saya pada misteri keraiman ilahi. Karena itulah asal komunitas. Dan dalam komunitas keraiman ilahi itulah menjadi sumber yang menjadi berkat yang akan menjadi kekuatan dalam hidup dan pelayanan sebagai iman. Para devosan keraiman ilahi yang saya kasih dalam Kristus. Selain kesadaran diri dalam komunitas keraiman ilahi, tentu kita juga berusaha untuk membangun kesadaran sosial, yaitu bagaimana kita berusaha untuk mengambil bagian dalam komunitas ini dengan sikap empati kita dan dengan sikap komunikasi kita yang baik. Kita menyalurkan berkat dari komunitas ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan doa-doa yang para devosan lakukan setiap hari adalah doa yang menyatu dengan gereja Katolik. Doa yang lahir dari pengalaman iman akan keraiman Allah. Dan saya yakin doa itu didengarkan oleh Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang juga mendengarkan doa-doa kita. Karena itu pada akhir dari komunitas keraiman ilahi ini sebenarnya menjadi sebuah komunitas yang pada akhirnya mengantar kita semua untuk berusaha tenggelam dalam misteri cinta Tuhan yang telah memberikan diri seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Yesus memberikan dirinya, Yesus menyerahkan hidupnya menjadi tebusan banyak orang yang walaupun melalui sebuah proses yang begitu panjang dalam kehidupannya dan semuanya menjadi atau semuanya itu bisa dilakukan karena Yesus tahu memberikan dirinya. Yesus memiliki sikap bebas untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupannya. Kita bisa membayangkan ketika Yesus lari dari apa yang menjadi komitmennya untuk mencintai manusia. Dan tentu tidak akan terjadi keselamatan. Karena itu, para devosan keraiman ilahi yang saya kasih, setelah kita mengikuti doa koronka yang kita lakukan sore hari ini, tentu kita bersama-sama untuk terus berjuang. Pertama-tama, menempatkan diri kita di hadapan Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan, yang senantiasa memberi peneguhan,
dalam kehidupan kita sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan orang yang dikasihi oleh Tuhan berarti orang yang hidup dalam kasih Tuhan, yang hidup dalam komunitas kerajaan ilahi. Dan dalam komunitas itulah maka hati kita, keluarga kita, komunitas kita akan ditempati oleh Kristus. Kristus bertahta dalam hati kita. Kristus bertahta dalam keluarga kita. Kristus bertahta dalam komunitas kita. Karena itu semua keinginan kita, semua harapan kita akan dikuasai oleh Tuhan sendiri. Karena ketika kita menjadikan Kristus sebagai tahta dalam kehidupan kita, maka kita bisa sama seperti Kristus memberikan diri untuk menjadi sarana atau sumber berkat bagi orang lain. Dan untuk menjadi sumber berkat, sebagaimana pernah dikatakan oleh Santa Teresia, kita tidak melakukannya dengan hal-hal besar, tetapi hal-hal kecil dengan cinta yang besar, maka kita akan menemukan kekuatan dari kerahman ilahi itu dalam komunitas dan juga dalam karya kita. Mengakhiri permenungan saya pada sore hari ini, para devosan kerahman ilahi yang saya kasih dalam Kristus. Ketika kita hidup dalam komunitas kasih, yaitu dalam sebuah komunitas kerahman ilahi, maka sebagai komunitas kita akan boleh merasa mengambil bagian dalam semangat tanggung jawab kita untuk mewartakan kasih Allah kepada orang lain. Dan kita juga akan menerima anugerah kesucian lewat doa-doa kita, lewat penyerahan diri kita, lewat kegiatan-kegiatan kita, lewat pekerjaan-pekerjaan kita, kita disucikan. Diri kita, keluarga kita, komunitas kita disucikan oleh bilur-bilur darah Kristus yang menyucikan dunia dan menyelamatkan dunia. Dan juga dalam persekutuan, kita akan mengalami sebuah persekutuan yang menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan setia dalam melayani. Kita akan juga sabar menerima kesulitan atau menerima tantangan. Dan kita juga selalu tekun untuk hidup dalam persekutuan kita sebagai komunitas, yaitu komunitas kerahman ilahi. Dan pada akhirnya kita boleh masuk dalam sebuah perutusan yang mengambil bagian dalam perutusan gereja, yaitu menjadi saluran kasih Allah kepada orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Para devosan kerahman ilahi yang saya kasihi, akhirnya saya ingin menegaskan beberapa prinsip hidup dalam komunitas kerahman ilahi. Pada dalam komunitas kerahman ilahi, yang lebih penting adalah waktu daripada ruang. Dan sore hari ini kita telah membuktikan bahwa waktu suci kita gunakan untuk menyucikan keluarga kita, untuk menyucikan dunia kita, untuk menyucikan orang-orang yang membutuhkan doa-doa kita. Waktu itulah yang menjadi berkat bagi kita, karena bisa kita berikan juga untuk menyucikan orang lain. Dan hal yang kedua, pentingnya persatuan.
Walaupun kita seringkali mengalami konflik seperti yang saya katakan tadi, dalam persatuan itu kita diteguhkan. Dalam persatuan itu kita menemukan cinta Tuhan yang menyertai dan membimbing kehidupan kita. Dan hal yang ketiga adalah soal kenyataan itu lebih penting daripada gagasan. Bahwa dalam kehidupan kita, terutama dalam komunitas kerajaan ilahi, yang penting adalah bagaimana kenyataan itu kita hadapi, bukan hanya gagasan kita atau bukan hanya pikiran kita, tapi bagaimana kita berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang seringkali membuat kita putus asa, yang seringkali membuat kita tidak mau untuk meneruskan perjuangan hidup kita. Ketika kita berani menghadapi kenyataan, maka di sanalah misteri kerajaan ilahi tumbuh. Di sanalah misteri kerajaan ilahi akan berbuah dan juga menjadi sumber berkat bagi komunitas dan juga bagi keluarga kita. Dan yang terakhir, keseluruhan daripada sebagian. Bahwa dalam komunitas kerajaan ilahi, mungkin ada konflik antara satu dan dua pribadi. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga keutuhan dalam komunitas kerajaan ilahi ini, sehingga sungguh menjadi komunitas yang diberkati, menjadi komunitas yang sungguh disertai oleh kerajaan Allah sendiri. Para devosan kerajaan ilahi yang saya kasih dalam Kristus, mengakhiri permenungan sore hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan lagu yang tadi siang teman saya bukan menciptakan, artinya mengantar kita untuk merenungkan atau merefleksikan lagu tentang kerahman ilahi, yaitu pentingnya kasih dalam konteks kerahman ilahi.
para debusan kerajaan ilahi, kita sama-sama merenungkan tentang kasih dalam komunitas kerajaan ilahi, dan kita bersyukur boleh mengambil bagian dalam misteri kerajaan ilahi ini. Dan tentu bagi teman-teman dan terutama bagi saya juga yang baru bergabung dalam komunitas ini, tentu tidak ada kata terlambat karena setiap perjalanan rohani kita sebagai orang Katolik, kita sudah masuk dalam komunitas kerajaan ilahi. Dan tentu saya mengucapkan tausiat kepada para debusan kerajaan ilahi karena telah memberikan diri secara khusus bagi pelayanan kasih terhadap sesama lewat doa-doa, lewat kegiatan-kegiatan sosial atau karya belas kasih yang telah para debusan lakukan selama ini. Semuanya hanya demi kemuliaan Allah dan demi kasih Allah yang telah mengasihi dan juga telah mencintai kita. Semoga sengsara Yesus Kristus selalu berada di dalam hati kita masing-masing, memberkati keluarga kita, memberkati komunitas kita, dan juga memberkati apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih Romo renungannya. Semoga renungan tadi bisa semakin menambah kuat iman kita yang berada di dalam komunitas kerajaan ilahi dan menjadi berkat buat semua orang. Romo, sebelum mengakhiri ibadat kita ini, kami mohon Romo berkenan untuk memberikan doa dan berkat penutup. Silakan. Ya. Marilah berdoa. Tuhan, dalam misteri kerahman-Mu, pada sore hari ini kami berkumpul sebagai keluarga besar yang tergabung dalam komunitas kerahman ilahi. Kami ingin bertumbuh dalam kasih-Mu Tuhan. Kami ingin juga berbagi kasih kepada orang-orang yang kami doakan, orang-orang yang kami jumpai, dan secara khusus keluarga kami masing-masing, komunitas kami, dimanapun kami berada. Tuntunlah kami ya Tuhan dalam kerapuan manusiawi kami. Semoga kami boleh mengambil bagian dan tenggelam dalam cinta-Mu yang begitu dalam. Dalam misteri kerahman-Mu yang tanpa batas, yang telah begitu setia menyertai dan meramping kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, berkatilah kami semua. Secara khusus berkatilah keluarga kami masing-masing, berkatilah orang-orang yang kami doakan, berkatilah siapa saja yang saat ini mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka. Jamalah hati mereka ya Tuhan, dengan belas kasih-Mu, dengan kerahiman-Mu yang begitu tanpa batas. Dan semoga rahmat-Mu turun atas kami, atas komunitas kami, dan atas keluarga kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Lalu nanti kalau lagu yang tadi itu bisa di share, bisa dilihat di GoPasio di YouTube, bisa untuk didengarkan lagi, atau bisa nanti saya juga ya tertarik untuk mengambil bagian juga dalam komunitas ini. Tentu menjadi komunitas yang juga menjadi bagian dari pertumbuhan rohani saya sebagai imam dalam gereja Katolik. Terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih, Romo. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, mohon waktunya sebentar untuk mendengarkan beberapa pengumuman berikut ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Pius Pandor CP yang telah bersedia mendampingi kami untuk membawakan renungan yang mencerahkan dan menguatkan iman kita, para devosan kerahiman ilahi. Terima kasih, Romo. Selamat datang bagi para devosan yang baru pertama kali bergabung dalam devosi kerahiman ilahi Paroki Santo Yakobus Surabaya. Devosi kerahiman ilahi Paroki Santo Yakobus Surabaya diadakan pada setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 14.25. Pertemuan berikutnya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus. Akan didampingi oleh Romo Antonius Hermawan OP dan membawakan tema Menuju Surga bersama Bunda Maria. Tim doa kerahiman ilahi Paroki Santo Yakobus Surabaya menerima wujud-wujud doa bagi saudara-saudara kita yang sakit, meninggal dunia, dan lain-lain. Bapak Ibu yang berkenan memberikan persembahan kasih demi kelancaran kegiatan doa kita ini bisa transfer ke rekening BCA nomor 863 012 2280 atas nama Bapak Wibowo Handoyo. Sampai jumpa pada hari Kamis tanggal 15. Salam kerahiman ilahi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yesus kau andalanku, Yesus andalanku, Yesus kau andalanku, andalanku, andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau Yesus andalanku, Yesus kau andalanku, andalanku, Yesus kau andalanku, andalanku sepanjang hidupku. kau andalanku Terima kasih semuanya yang Terima kasih bertugas. teman-teman. Terima kasih